Shalom adik-adik, apa kabar nih hari ini? Pasti luar biasa, puji Tuhan. Oke adik-adik, nah sekarang kita mau ngapain sih? Bener banget, kita mau ibadah sekolah minggu. Untuk adik-adik orang satu, sekarang kita mau mulai ibadahnya. Nah sebelum itu tapi kita bersatu dalam doa dulu ya, bersatu teduh sejenak. Mari kita bersatu teduh sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami ingin melaksanakan ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami. Amin. Oke adik-adik, nah sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri dulu, tapi sebelum itu dengan lagu pujian Go Kelas Niroha. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu, gimana kabarnya pagi hari ini? Inang percaya kita semuanya dalam keadaan sehat. Karena itu adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mempersiapkan Alkitab kita, supaya ketika Inang nanti membaca nas kita semua dapat mengikutinya. Oke, kita semua sudah mempersiapkan Alkitab, tapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yaitu yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 7. Inang akan bacakan, kita ikuti beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba ini setelah ia pulang dari ladang,
mari segera makan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Inang mau bertanya kepada kita, Yesus itu datang ke dunia ini untuk apa? Apakah dia datang untuk orang yang tidak berdosa? Apakah Yesus itu datang ke dunia ini untuk orang yang sakit atau yang sehat? Nah, Yesus datang ke dunia ini adalah untuk orang-orang berdosa, kepada orang-orang yang sakit. Supaya apa? Supaya sembuh. Supaya apa? Supaya dosanya diampuni. Kita semuanya ini tidak bisa melakukan sesuatu hal tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu Ina katakan tadi, Yesus datang ke dunia ini untuk mengampuni segala dosa kita. Itulah bukti kasih Yesus. Itu sebabnya tadi di dalam pembacaan kita, ketika ada orang yang bersalah kepadamu katanya 7 kali, tetapi dia datang, apakah kita tidak mengampuni dia? Kalau kita katakan tidak, sedangkan Yesus saja datang ke dunia ini mengampuni kita, masa kita tidak mengampuni teman kita? Masa kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Padahal doa kita, doa Bapa kami mengatakan, ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti kita meminta pengampunan kepada Tuhan, dan kita juga harus mengampuni teman kita. Harus ada timbal baliknya. Jangan kita meminta pengampunan dari Tuhan, kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Tidak bisa seperti itu. Itu sebabnya tadi katakan, apa yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, lakukanlah itu. Ketika kamu ingin diampuni oleh Tuhan, maka ampuni kesalahanmu. Jangan ingat-ingat lagi. Jangan kau katakan, kamu salah kepada saya. Jangan seperti itu. Anak sekolah minggu itu harus mampu mengampuni. Dan kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kasih setia Tuhanlah kita dapat hidup hingga pada hari ini. Karena apa? Karena kasih setianya. Kita tidak bisa bergerak lagi akibat dosa kita. Kalau kita ingat si Adam dan si Hawa, dia diusir dari Taman Eden akibat apa? Karena dosanya. Dia memberontak, dia tidak taat kepada Allah, maka dia diusir. Jadi kesengsaraan, banyak sakit penyakit akibat daripada dosa itu. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini untuk mengampuni segala dosa kita, mengampuni segala perbuatan kita, supaya kita apa? Selamat. Itulah kasih setia Tuhan, supaya kita dimerdekakan, dibebaskan. Kita sendiri tidak bisa lagi lepas, kita sendiri tidak bisa lagi bebas. Tetapi karena Yesus itu penuh kasih, maka dia datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kalau dikatakan tadi, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Artinya ketika ada teman kita yang lapar, kita harus juga mengasihi dia, memberi dia makan. Yesus sendiri saja memberikan pengampunan, keselamatan kepada kita, apalagi kita orang berdosa. Karena itu adik-adik sekolah minggu, harus kita teladani apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Yesus memberikan contoh kepada kita untuk mengampuni, saling mengampuni. Ketika Yesus mengampuni kita, kita juga harus mengampuni orang lain, supaya kita juga terbebas dari sakit penyakit. Adik-adik yang dikasihi Kristus, kita harus bersyukur. Karena apa? Karena perbuatan Yesus
yang luar biasa. Dia memberikan darahnya yang kudus untuk menebus kita dari dosa, kematian, supaya kita menerima keselamatan yang kekal. Ingat adik-adik sekolah minggu, ada dikatakan bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik. Ketika ada orang terdampar, dia punya domba 100, tetapi karena ada satu domba yang nakal, dia pergi dari kawanan domba yang lain. Dia pergi ke tempat yang lain, sehingga yang 99 ini pulang. Tetapi sang gembala menghitung, di mana satu lagi domba saya ada 100. Ini kok 99. Maka gembala itu mencari di mana. Sesudah dia mendapatkan, dia bawa pulang, dia berikan makan, dia rawat, dan tidak dibiarkannya terdampar. Walaupun 99 di sini tinggal, tetapi yang satu itu sangat luar biasa, sangat berharga di hadapan Allah. Demikian juga kita. Kita juga sangat berharga di hadapan Tuhan. Dia mencari kita supaya kita selamat, supaya kita mendapat keselamatan itu. Tuhan tidak menginginkan kita mati di dalam keberdosaan kita, tetapi Tuhan menginginkan kita supaya kita mendapat keselamatan yang kekal. Itu sebabnya kedatangan Yesus ke dunia ini untuk mengampuni kita, supaya kita menjadi anak-anaknya. Adik-adik sekolah minggu, Inang yakin dan percaya, kita semua jangan melakukan dosa, dan kalau ada teman kita melakukan kesalahan, mari kita ampuni dia, dan mari kita rangkul dia, mari kita bawa dia ke jalan yang benar, supaya dia juga hidup. Itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Maka Ina yakin dan percaya firman itu benar-benar berakar dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan biarlah kami sebagai anak-anak sekolah minggu meneladani Engkau dalam hidup kami. Engkau sudah rela mati demi menebus kami. Engkau tidak menginginkan kematian kami, tetapi Tuhan menginginkan supaya kami meninggalkan kehidupan yang jahat itu, supaya kami selamat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya melalui Roh Kudus-Mu, kami dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan firman ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Seluruh anak-anak sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam ajaran yang baru ini juga. Berkati mereka semua dengan roh hikmat, roh kebijaksanaan, kegigihan untuk belajar dan belajar, untuk meraih masa depan yang penuh harapan. Itulah doa kami. Guru-guru sekolah minggu juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke adik-adik, tadi kan kita udah dengar khotbah nih. Gimana khotbahnya? Bagus kan? Pasti bagus dong, karena firman Tuhan tuh pasti bagus adik-adik. Oke, untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, kita akan mengumpulkan persembahan terbaik kita. Nah, persembahannya bisa kita berikan kepada Sintua Banjar kita, atau nanti ditransfer ke gereja. Oke adik-adik, yuk sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu pujian Tuhan Betapa Banyaknya.
Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar kalian? Kakak Fem berharap kalian dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun kita masih online. Nah, adik-adik, hari ini kita kembali lagi untuk belajar dan mendengar firman Tuhan. Tetapi adik-adik, sebelumnya kita berdoa dulu. Nah, adik-adik, yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Dan kiranya Tuhan memberkati kami semua agar kami dapat memahami, mengerti firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari Minggu yang cerah ini. Berkatilah kami semua. Terlebih dahulu ampuni segala kesalahan dosa-dosa kami, dan ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, tadi semua kalian sudah mendengar khotbah yang dibawakan oleh pendeta? Ya, Kakak Fian pasti sangat percaya kalian semua mendengarkannya dengan manis. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi, ya. Nah, adik-adik, firman yang akan kita pelajari hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7 tentang Allahku Maha Pengasih. Siapa yang di sini yang sayang sama papa dan mama? Iya, semuanya sayang. Siapa di sini yang sayang sama kakak dan adik? Ya, semuanya sayang. Aduh, tepuk tangan buat kalian semua. Ternyata kalian kecil-kecil punya sifat pengasih ya. Wow, sama seperti Allah yang kita puja, Allah yang kita sembah. Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih. Nah, pengasih itu apa artinya adik-adik? Ya, benar. Pengasih itu adalah sayang, ya. Terus cinta. Terus, ya, menghormati, menghargai, pengasih. Allah adalah pengasih. Sama seperti adik-adik yang tadi sayang sama papa, sayang sama kakak, adik, keluarga, dan teman-teman, itu juga pengasih. Nah, adik-adik, kita sungguh luar biasa dahsyat, diberi anugerah punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus memanggil Matius. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Pada waktu itu, kota Kapernaum dikuasai oleh kerajaan Roma. Pak Matius adalah orang Yahudi dan bekerja sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai bertugas meminta sebagian uang dari semua orang Yahudi untuk kerajaan Roma. Orang-orang Yahudi tidak menyukai Matius karena suka meminta lebih uang dari biasanya. Matius adalah orang berdosa karena dia tidak mengasihi sesamanya. Suatu hari, Tuhan Yesus berjalan ke Kapernaum dan melihat Matius sedang sibuk bekerja. Tuhan Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Matius sangat kaget dan gembira. Lalu dia berdiri dan berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Matius tahu bahwa dia adalah orang berdosa dan dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus.
Kemudian Matius mengundang Tuhan Yesus dan semua muridnya untuk makan di rumahnya. Orang Farisi melihat itu dan berkata kepada para murid, "Mengapa gurumu makan bersama orang berdosa?" Tuhan Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang sakit." Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kemudian Matius melayani Tuhan Yesus dan menulis sebuah buku yang disebut Injil Matius. Orang-orang pemungut cukai itu memungut uang-uang seperti kayak mereka berdagang di pasar, mereka harus membayar pajak, mereka harus punya usaha, harus bayar pajak. Pokoknya oleh pemungut cukai semuanya dibuat duit, ditarik kayak apa ya, kayak kalau premannya gini loh dek, sini setor sama gue, kalau nggak nyetor nanti awas lu. Nah seperti itu contohnya. Nah seperti itu posisi bea cukai atau pemungut cukai pada saat itu dibenci luar biasa, ya. Nah tetapi Tuhan Yesus tidak membenci mereka. Bahkan pada suatu hari Tuhan Yesus datang ke rumah salah satu pemungut cukai, yaitu Matius, untuk datang makan bersama. Wah, Matius sangat senang sekali adik-adik, kaget. Kenapa? Kan aku gak disukai orang karena pekerjaanku pemungut cukai. Tapi kok Tuhan Yesus datang mau makan bersama dengan aku, orang yang berdosa ini. Oh, luar biasa. Senang banget Matiusnya, ya kan? Nah, adik-adik tahu gak? Sejak saat kedatangan Tuhan Yesus datang makan bersama di rumahnya, Matius langsung berubah. Dia bertobat. Dia tidak mau lagi memungut pajak, ya adik-adik. Nah, lalu Matius diangkat menjadi salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita semua. Ingat adik-adik, kita semua adalah orang yang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa, ya. Jadi adik-adik tidak boleh jahat atau menghakimi terhadap teman kita, sesama kita. Seperti begini nih, menghakimi. Ah, dia kan orang miskin, gak punya apa-apa. Tapi kamu melihatnya dari penampilannya saja. Ternyata dia tidak miskin, dia ternyata orang kaya, ya kan? Atau dia jahat, dia ganggu-ganggu orang. Nah, kamu tahu itu dari orang-orang yang berbicara terhadap kamu. Tetapi suatu saat kamu lagi kesulitan, kamu diganggu sama orang anak-anak nakal, ternyata dia yang menolong kamu. Nah, itu artinya jangan menghakimi. Nah, adik-adik, kalau ada yang jahat sama kita, tidak boleh kita balas, ya. Nah, terus bagaimana dong Kak kalau aku di sekolah, aku dibully, aku dipukul teman? Lapor kepada ibu guru agar ibu guru yang menyelesaikan masalahmu, ya. Kita harus belajar mengampuni terhadap orang-orang yang bersalah kepada kita, seperti Tuhan kita mengampuni kesalahan kita. Kan Allah kita pengasih. Kita juga harus maha kasih, karena kita adalah ciptaan Tuhan, ya. Masa sih Tuhan kita pengasih, sangat kasih sama kita, tapi kita tidak mau mengampuni, mengasihi, berbagi sama sesama kita, sama teman-teman kita.
ya kan? Nah, adik-adik ingat sangat dahsyat luar biasa Tuhan kita. Ya, Tuhan kita baik, kita juga harus baik. Tuhan kita Maha Pengampun, kita juga harus mengampuni sesama kita. Bagaimana caranya kakak agar kita punya hati yang mau mengasihi seperti Tuhan? Nah, kalian harus tetap rajin berdoa, ya kan? Rajin baca kitab suci agar kamu dapat mengetahui apa sih maunya Tuhan terhadap kamu, ya kan? Di situ Tuhan mengajari kamu harus baik, harus menghormati, menghargai sesama, tidak boleh jahat terhadap orang, ya kan? Terus apa lagi? Iya, rajin memuji Tuhan. Ya, kalau kita sering nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang lagi ngetren nih, lagu-lagu Korea ya adik-adik ya. Nah, nggak apa-apa, boleh. Tetapi kita jangan lupa untuk sekali-kali memuji Tuhan. Kita bernyanyi untuk memuji Tuhan. Tuhan juga suka dipuji loh adik-adik. Bukan adik-adik saja loh yang suka dipuji. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang Allah Maha Pengasih. Adik-adik paham semua ya? Nah, adik-adik Cafe percaya kalian punya hati yang penuh kasih. Penuh kasih itu yaitu kalian boleh belajar mengasihi adik kalian dulu, mengasihi kakak kalian, menghormati orang tua kalian. Baru kalian bisa mengasihi teman-temanmu di luar sana, mengasihi sesamamu. Bagaimana kamu bisa mengasihi orang lain, tapi keluargamu, adikmu, kakakmu tidak kau kasihi? Bagaimana kau bisa belajar berbagi kalau keluargamu, adikmu, kakakmu kau tidak mau berbagi alias pelit maupun kikir? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang jahat, apa yang tidak baik. Ya, nah adik-adik jangan lupa ya, selalu berdoa agar kalian dituntun oleh Roh Kudus punya hati Maha Pengasih seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik, sekian ya sekolah minggu kita hari ini. Kak Cafe sangat bersuka cita kalian tetap setia ibadah online sekolah minggu. Nah adik-adik, yuk kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini aku sudah belajar tentang firman Tuhan. Ajari aku agar aku punya hati kasih seperti Engkau, mengasihi sesamaku, terutama mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekian sekolah minggu kita hari ini. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bye-bye. Mwah. Tiada yang dapat